Kenaik, selamat malam Kenaik. Shalom, selamat malam. Shalom Pas. Yuk, silakan Abang Juma. Iya. Selamat malam. Apa kabar, saudara Kenaik? Kabar api-api, Mas. Wes, mantap lah dek nih. Ya udah. Apa yang ingin kita bahas? Diskusi kita pelan-pelan. Apa yang menjadi Bang Grunda Delima di dalam hatinya? Rasa iba terhadap kalian. Itu aja yang ada. Rasa iba kenapa? Karena kami diselamatkan. Justru karena itu. Karena tidak adanya kemudian unsur keselamatan bagi orang-orang Kristen. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitabnya Kristen itu sendiri. Itu makanya saya iba. Masa sih? Iya. Coba Anda tunjukkan di mana poin keselamatan bagi orang yang mempertuhankan anak Maria, yang menghambakan diri kepada anak Maria, mengibadahi Yesus. Di mana itu tertulis keselamatan itu ada? Aduh, saya kaget, tetapi saya bisa jawab di Yohanes 14 ayat 6. Saya bacakan ya. Boleh. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Oke, baik. Sekarang kita kupas satu kata, karena di situ ada 3 pengajaran yang menjadi pokok akidahnya pengikut Yesus. Yang pertama tentang jalan. Apa definisi jalan menurut saudara? Kalau menurut saya, jalan itu adalah alur rel yang harus ditempuh. Akulah jalur itu, akulah alur itu, akulah jalan itu, akulah jembatan itu, akulah metode, akulah cara yang harus dilalui. Nah sekarang, di mana konsepnya? Yesus mengajarkan bahwa jalan yang harus dilalui itu untuk sampai kepada Bapa, dia harus diibadahi. Di mana kita bisa menemukan itu? Karena Yesus mengajarkan jalan menuju kepada Bapa itu adalah mengikuti perintah, menjauhi larangan Bapa atau Sang Tuhan. Tak ada yang sampai ke mana Bapa kalau tidak melalui jalan yang menjadi petunjuk. Makanya Yesus mengatakan, firman yang kau dengar daripadaku bukan daripada aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti jalan yang ditempuh oleh orang yang ingin sampai kepada Tuhan adalah firman yang wajib hukumnya terlontar dari mulut Yesus itu sendiri. Tolong tunjukkan perkataan Yesus mana yang keluar dari mulut Yesus yang mengantarkan saudara beribadah, menyembah kepada Yesus. Kalau jalan ini aja Anda sudah salah, maka pasti salah semuanya. Silakan. Ya, saya memahami narasi Bang Zuma, tetapi Bang Zuma kelihatannya tidak jujur. Karena Anda menekankan jalan aja, tetapi situ kata-katanya jelas, akulah jalan, ya alur, yang Bang Zuma bilang tadi, ataupun tempat tujuan, ataupun jalan, ataupun alur yang kamu sebut tadi, tetapi Anda lupa perkataan yang lain, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti ada jalan, ada kebenaran, dan ada hidup. Karena tanpa melalui Yeshua Al-Masih, kita tidak akan pernah sampai kepada Yeshua tidak pernah kena asma. Yeshua Al-Masih, ya. Begini Bu. Hamasyi. Ya. Yeshua Hamasia kan. Nah, jadi gini. Yesus itu jalan. Ini dulu Anda selesaikan. Percuma Anda lari kepada Yesus itu kebenaran kalau Anda tidak lulus di jalan ini dulu. Ini dulu. Jalan yang dimaksud Yesus itu yang mana? Yang mana jalan itu?
beribadah menyembah dirinya. Mana dalilnya? Sementara Yesus mengatakan, jalan yang ditunjukkan Yesus ketika ditanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hidup kekal berarti sudah sampai kepada Bapa. Nah, jalan yang ditunjukkan Yesus apa? Perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal itu? Wahai guru, apa kata beliau? Jangan membunuh. Ini yang pertama. Jangan membunuh. Sedangkan Kristen berdiri pada pondasi pembunuhan. Apakah sudah sinkron? Jalan yang ditunjukkan Yesus jangan membunuh dengan pembunuhan terhadap Yesus itu sendiri. Nyambung nggak di situ? Anda masuk nggak dalam level pertama, tangga pertama, jangan membunuh? Masuk nggak Kristen di situ? Kalau Kristen masuk ke dalam tangga pertama, jangan membunuh, maka Kristen tidak akan menerima korban yang dibunuh di atas tiang pohon. Itu dulu. Kalau Anda justru berkongko-kongko dengan iblis yang menyediakan kematian bagi orang-orang yang menuhankan ke orang yang dikutuk di atas pohon ini, Anda nggak lolos berarti. Level pertama aja Anda udah salah. Jangan membunuh. Artinya jangan ada penyaliban. Jangan ada pembunuhan. Kalau tak ada pembunuhan, tak ada penyaliban, tak ada Kristen. Sama dengan ketika ditanya, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jangan membunuh, alias apa? Jangan menyalibkan. Jangan menombak, jangan menampar, jangan memukul, jangan membunuh, jangan menggantung orang di atas tiang salib. Itu poin pertama. Kristen lolos gak di sini? Enggak. Mana ada Kristen tanpa pembunuhan? Gak bisa. Gak ada. Gak ada Kristen tanpa pembunuhan. Poin pertama ini aja, Kristen sudah tidak masuk dalam kategori sampai kepada hidup kekal. Gak bisa. Gimana Anda mau sampai kepada hidup yang kekal? Kalau perintah Yesus, jangan membunuh aja sudah dilanggar. Dan justru kemudian pembunuhan dianggap sebagai sebuah solusi. Bagaimana caranya orang yang membunuh kedua orang tuanya bisa masuk hidup yang kekal? Bagaimana caranya orang yang memperkosa anak kandungnya, memperkosa ibu kandungnya, memperkosa saudara-saudaranya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Jawaban gereja adalah percaya bahwa Yesus mati di atas tiang salib untuk menanggung dosa-dosa tersebut. Wow! Berarti untuk kemudian selamatkan orang-orang pelaku maksiat ini harus pembunuh. Bertentangan dong dengan ajaran Yesus. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jangan membunuh. Nah, Kristen lolos nggak di situ? Saya jawab ya. Silakan. Saya merasa iba kepada Bang Zuma karena tidak mengerti ketika Tuhan Yesus dibunuh, tidak ada orang Kristen di situ. Bagus. Karena Kristen itu disebut pertama kali di Antioquia. Bagus. Makanya Bapak baca dulu narasi Bapak panjang tapi nggak nyambung. Baik. Gitu loh, kalau Pak. begitu, Kasian kan Bapaknya. Kalau begitu, kalau di situ tidak ada Kristen, berarti pelaku dosa termasuk iblis berkarya pada saat itu. Siapa yang menikmati karyanya? Ayo. Yang menikmati karya pembunuhan ini siapa? Ayo. Nah, kita tunggu saudara kita ini jujur. Makanya saya katakan saya iba sama kalian. Bukan Kristen yang melakukan penyaliban. Bukan Kristen yang merasuki Yudas. Bukan Kristen yang berkhianat, tetapi iblis. Iblis yang berkhianat. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah setan. Matius 26 nomor 4, imam-imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat. Tipu muslihat itu adalah perbuatan setan.
Matius 26 nomor 59, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala dan orang Yahudi bersekongkol kemudian untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Kesaksian palsu itu adalah perbuatan setan. Matius 27 nomor 18, Gubernur Pilatus mengetahui bahwa mereka orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Dengki adalah sifat hasad yang diusung oleh setan. Pertanyaannya, Kristen boleh tidak hadir di situ. Tapi ketika berbicara mengenai hasil yang dihasilkan oleh karya iblis, siapa yang menerima itu? Siapa yang panen atas pekerjaan iblis? Siapa yang menjadikan perbuatan iblis itu sebagai hadiah aliran kepercayaan? Siapa yang menjadikan pembunuhan terhadap anak orang ini sebagai jalan menuju ke surga? Siapa? Hadiah yang diberikan oleh iblis di atas tiang pohon, itu yang nerimanya siapa? Yesus mengatakan, Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Camkan baik-baik. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda pun kepada mereka, kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Hari ketiga dia harus bangkit. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Siapa yang menerima karya ini? Pembunuhan ini? Yang beriman, yang percaya bahwa anak manusia bangkit pada hari ketiga. Itu siapa? Siapa? Kristen. Nah, ada tisu nggak? Ya, sekali lagi saya merasa iba kepada Bang Zuma karena tidak mengerti apa yang dia paparkan. Ya, kalau cuma berkata seperti itu ya, itu ibaratkan boneka dikasih baterai di remote dan disetting perkataannya peduli amat dengan apa yang ada di sekitar. Sekarang begini, Yesus mengatakan bahwasanya ketika ditanya, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat sehingga aku masuk ke dalam surga? Yesus mengatakan jangan membunuh. Lantas Anda mengatakan, oh bukan Kristen yang membunuh. Oke, itu sama halnya Yesus mengatakan jangan mencuri. Lalu Kristen mengatakan, oh tidak ada Kristen di situ, Kristen tidak mencuri. Tapi Kristen ini adalah orang yang memakan hasil curian. Bukan orang Kristen yang mencuri, tetapi orang Kristen yang makan hasil curian. Beda atau sama? Kalau ada pencuri, ada penada, sama nggak posisinya? Boleh saya tanggapi sebentar, Bang? Sabar dulu, sabar. Sama nggak posisinya? Mencuri motor dengan penada. Oke, Kamu mencuri ya, aku yang beli. Kamu yang membunuh, aku yang menuhankan. Sama nggak posisinya? Sama. Ente nggak bisa. Nah, sekarang 12 ya. Ya, silakan. Oke. Kita baca ya. Ya, ayat baca. 1. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan. Satu perikop yang terkait dengan tanda Yunus aja, nggak usah melebar ke Betul. apa. Ya, Yesus berjalan di ladang karena lapar muridnya. Melihat itu berkatalah orang Farisi. Tekankanlah orang Farisi kepadanya, lihatlah muridmu tapi beda Yesus perikop itu, Bang. Perikopnya terkait dengan apa yang tertuang di tanda Yunus. Pernah belajar Bible nggak nih? Pernah belajar Bible? Iya. Ya, tanda Yunus kok iya? Bicarakan itu kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan Sudiki, bukan orang Kristen. Gimana sih Bapak ini? Oke. Ini adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Sekarang Paulus ini ahli Taurat, orang Farisi bukan? Iya. Oke, bagus. Oke, dan iya. Sekarang yang mengajarkan kemudian ente 13 buku itu Paulus atau bukan? Paulus. Lalu kenapa Anda mengatakan di situ bukan Kristen? Di dalam Kisah Pewarta 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh Kristen. Betul. Nah, lalu yang Anda ingin sangka di sini apa? Sebelum Paulus menemui Tuhan Yesus, dia adalah ahli Taurat itu. Tetapi ketika dia mengikuti Tuhan Yesus dan menjadi orang Kristen, dia berubah menjadi Kristen yang soleh. Nah, sekarang mana ajaran Yesus tentang orang Kristen? Matius 28 ayat 19, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua menjadi muridku. Apa arti Kristen? Pengikut Yesus Kristus. Baca coba nomor 20-nya. Kalau itu untuk orang Kristen, baca nomor 20-nya. Nomor 20-nya itu penentu.
Apakah yang dimaksud Yesus di sini? Beritakanlah, jadikanlah murid orang Roma, orang Yunani, orang-orang yang tidak bersunat sebagai muridku. Itu bisa kita lihat dari nomor 20-nya. Silakan Anda baca. Baca. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sentiasa sampai ke akhir zaman. Dan Rasul Paulus disertai oleh Tuhan Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus agar Kristen menuhankan dirinya? Waduh, ini jawaban dulu nih, saya kaget-kaget. Tapi kalau sekarang dengan gampang saya menjawab. Silakan. Yohanes 13 ayat 13. Mana perintahnya? Guru dan Tuhan dan mana perintahnya? Saya tidak tanya itu. Sebab aku mana perintah? Guru dan Tuhan. Apakah di situ perintah? Iya. Apakah di situ perintah? Apakah di situ ada kalimat perintah? Iya. Apakah di situ ada kalimat perintah? Coba mana perintahnya? Yesus, itu mana kalimat perintahnya? Mana kalimat perintahnya mana? Kalimat perintahnya? Tinta merah. Yang saya tanya, kalimat perintahnya mana? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya di dalam Yohanes 13:13 itu? Sebab memang akulah guru dan itu Tuhan. Bukan kalimat perintah. Ente pernah masuk SD? Hah? Anda pernah SD, Anda pernah TK, nggak bisa membedakan kalimat perintah. Yesus mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Baca 14. Jadi jikalau aku membasuh kamu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Perintah saling membasuh kaki. Perintahnya saling membasuh kaki. Sekarang perintahnya untuk menyembah Yesus itu mana, Cak Ayu? 15. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu. Kamu juga itu teladan. Itu teladan. Itu teladan. Itu teladan. Itu teladan, cucuku. Yang kutanya di sini bukan teladannya. Yang kutanya di sini perintahnya Dewa Yesus agar kalian menuhankan itu di mana tertulis? Ajaran sudah saya bacakan. Ini orang sakit ini Bang Jemaah dari tadi. Ini orang sakit ini. Mana perintahnya? Yang kita minta perintah Yesus mana? Untuk menyembah dia mana? Sudah saya bacakan tadi. Mana perintahnya di situ? Dia cuma memerintahkan saling membasuh kaki. Iya, jikalau membasuh kaki itu apa? Itu pekerjaan budak, mencuci kaki orang lain. Itu pekerjaan budak. Yang saya minta bukan perintah membasuh kaki. Yang kutanya, mana perintahnya menyembah dirinya itu mana? 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 Malu? Enggak. Malu? Ya, Sabar dulu. Biar yang kaku otaknya ini diterapi dulu. Mana perintahnya? Ajarlah mereka melakukan segala perintah yang telah kuperintahkan. Mana perintahnya beribadah kepada Yesus? Malu? Tidak malu. Ya udah, tunjukkan perintahnya mana? Malu. Yohanes 13 ayat 32. Malu. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Yang saya tanya perintah untuk menyembah Yesus itu mana? Kalau memuliakan Yesus itu memang ada perintah itu. Dia akan memuliakan aku, bukan dia akan beribadah menyembah kepadaku. Nah sekarang perintahnya untuk beribadah seperti yang kalian lakukan ibadah minggu itu mana? Meow. Meow. Malu. Malu. Tidak malu. Sabar bang. Yang kejang otak dulu yang kita terapi. Saudara 70 kali 7 ini kan kita kenal. Ini yang kejang otaknya ini para kali ini. Mana tunjukkan dalilnya perintah Yesus beribadah kepadanya itu mana? Bang Zuma, Anda ini sehat ya? Jangan loncat-loncat seperti tupai. Tidak ada yang loncat. Saya hanya fokus satu pertanyaan itu saja. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus? Mana? Sama jawab tadi itu kan. Mana? Malu. What noise apa ini? Malu. Ternyata nggak mampu menunjukkan perintah Yesus untuk beribadah kepadanya. Malu.
ternyata nggak mampu Loh, dia tidak perlu mengajar karena dia adalah Tuhan. akhirnya KO. Akhirnya keok. Kan dia mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ampun. Bilang Saya ampun. sudah baca tadi, tapi kamu tidak terima. Bilang saja ampun Bang Suma, Gurunda Suma, ampun. Gak ada perintah Yesus untuk beribadah menyembah kepadanya. Kami aja yang gila-gila nyembah dia. Bilang aja jujur dong, karena kami ini bukan pengikutnya. Lukas 10 ayat 22, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang tahu anak selain Bapa. Anak orang kepadanya itu berkenan menyatakan hal itu. Banyak dalam Alkitab. Bang Zuma tidak terima. Aduh, parah. Makanya saya merasa iba kepada Bang Zuma. Udah, kasihan. Sudah 2000 tahun Kasihan. bapak-bapak gereja berdiri. Ya, kasihan. Tidak mungkin Bang Zuma Iblis itu kan udah gue bilang. Iblis itu dari sejak Anda masih hidup sampai sekarang. Iblis tidak mungkin membiarkan anak keturunan Adam itu tidak sesat. Iblis itu tujuannya menyesatkan manusia. Nah, kunci untuk mengetahui siapa yang disesatkan, siapa yang menerima hadiah iblis. Ayo. Iblis menghadiahkan orang digantung di atas pohon. Siapa yang menerima hadiah itu? Kan Yesus mengatakan jangan kau membunuh. Tapi ternyata hasil dari pembunuhan itu justru dilantik menjadi Tuhan. Malu ya? Bukan, iblis tertipu. Malu ya? Ketika Tuhan Yesus meninggal, dia merasa pikir dia sudah menang. Tuhan Yesus meninggal. Tapi ternyata Tuhan bangkit dari kematian. Tuhan bangkit dari kematian. Dan dia yang bangkit dari kematian itu zombie, bukan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mati, Cak Ayu. Benar-benar keram otaknya anak ini. Yesus mati, Yesus bangkit dari kematian. Yang bangkit dari kematian itu Susana, zombie, suster ngesot. Oke? Itu yang bangkit dari kematian. Nah, Tuhanmu bangkit dari kematian. Pantas aja di dalam Lukas 24 nomor 37. Murid-murid asli kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Karena kata Yesus, yang bangkit dari kematian itu hantu. Itu kata Yesus. Lukas 24, 37. Dan 38, 39. Sebab hantu tidak bertulang dan tidak berdaging. Berarti Yesus mengatakan dirinya bukan hantu. Dengan kata lain, dia mengakui dia tidak bangkit dari kematian. Sebab yang bangkit dari kematian itu hanya hantu. Paham? Makanya saya kesian Bang Zuma baca di Yohanes 20 loncat kemana-mana. 27. Loncat Kemudian kemana-mana. dia berkata kepada Thomas, Loncat "Taruhlah kemana-mana. jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucuk ke dalam lambungku dan jangan engkau tak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas Di mana menjawab, di situ? Di mana di situ dikatakan jangan kau percaya bahwa aku inilah yang bangkit dari kematian itu. Mana dalilnya? Dan Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus dan Thomas di sana, ketika Thomas ketakutan, Yesus meyakinkan dia, "Hei, aku bukan hantu, aku gurumu Yesus, anak Maria, aku manusia bukan hantu." Pandai-pandaian merubah ajaran orang. Itu ajaran Yesus itu sama murid-muridnya. Ketika Thomas ketakutan, mengira melihat hantu, apa kata Yesus? "Pegang aku, cucuk tanganmu ke sini. Ini aku bukan hantu, aku Yesus. Adakah padamu makanan? Kalau kamu anggap aku hantu, sini, ada nggak makanan? Biar aku makan." Dikasih ikan goreng. Pertanyaannya, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bukan hantu atau membuktikan dirinya Tuhan? Iya, dia membuktikan bahwa dia itu Tuhan. Karena hantu tidak mungkin makan. Bagaimana? Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bukan hantu, Cak Ayu. Cerita dongeng mana yang hantu bisa makan? Nah, itu justru itu. Makanya Yesus mengatakan, cerita dongeng mana hantu bisa makan. Nah, nih aku makan. Membuktikan bahwa aku bukan hantu. Kamu manusia hakikatnya. Belum mati. Ya, kasihan, parah. Memalukan Kristen lain ini. Jadi, di sini sudah 3-0 ya. Yang pertama, terkait kemudian ketika Yesus, Anda mengatakan jalan. Yesus itu jalan. Jalan yang diajarkan oleh Yesus, jangan membunuh. Ternyata agama Anda, aliran kepercayaan yang bernama Kristen ini, percaya kalau Yesus itu kemudian dibunuh untuk keselamatan. Padahal Yesus mengajarkan, untuk sampai ke surga, jangan kau membunuh. Itu satu. Yang kedua, ketika saya tanya,
ketika Anda mengatakan Yesus itu untuk Anda, ternyata Yesus mengatakan di Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Anda loncat sana sini ketika ditanya, mana perintah Yesus yang kalian praktekkan di gereja menyembah anak orang? 2-0, Anda tak mampu menunjukkan itu. Loncat lagi Anda kemana-mana. Maka terakhir kutanya, apakah Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan hantu? Anda sendiri yang menjawabnya. Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bukan hantu. 3-0. Selamat. Yesus makan ikan goreng karena dia memang berkuasa. Ya. Nah, saya tanya pada Bang Zuma. Makan ikan yang goreng mati di untuk membuktikan dia berkuasa. Ciptaan kah bukan? Bang Zuma, yang mati di kayu salib itu ciptaan kah bukan? Akbar. Kenapa? Yang mati di kayu salib itu ciptaan kah bukan? Ciptaan dong. Namanya juga manusia. Hah? 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 Anda sehat kah? Lah, lalu Yesus Anda katakan bukan ciptaan. Yang keluar dari rahim Maria Anda bilang itu pencipta. Yang berak di celananya sendiri gitu. Yang berak di celananya sendiri. Ciptaan kah bukan? Ciptaan. Mau tidak percaya? Baca Yohanes 1 nomor 3. Ayo. Segala sesuatu telah dijadikan oleh dia. Dia itu siapa? Tuhan, firman, kalam. Di data nomor 14-nya baru kemudian jadi daging. Nah, pertanyaannya siapa yang menciptakan daging? Terima kasih Bang Juma. Bang Juma telah membuktikan bahwa firman Tuhan itu nyata. Okay. Sekarang pertanyaan saya. Coba. Tampol kecuk. Coba. Daging bayi anak Maria ini ciptaan atau pencipta? Bayi Yesus jari-jari lentiknya tuh, jari jemari yang tidak bisa cebok sendiri itu pencipta atau ciptaan? Dia adalah sang pencipta itu. Berarti kamu jawab tadi. Kalau bayi Yesus itu adalah dengar. Kalau bayi Yesus itu adalah pencipta, sekarang pertanyaannya, tua mana bayinya Maria dengan Maria? Tua mana? Tua mana? Ya, antara Maria dengan bayinya Maria. Tua mana? Jelas saja pencipta yang lebih tua, kan dia kekal. Oh, berarti lebih tua bayi Yesus daripada ibunya. Ya, dia adalah firman sang Bapa. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya. Saya tanya, apakah bayi Yesus lebih tua dari ibunya? Saya sudah mengatakan kekal. Kamu mengerti arti kekal? Yang saya tanya, bayi yang menangis. Lukas 27 nomor 11. Berarti pencipta netek ke ibunya. Gitu. Jadi menurut kamu Bunda Maria itu ciptaan kah bukan? Menurut kamu Bunda Maria itu ciptaan kah bukan? Jadi lebih tua bayi daripada ibunya. Ya, saya tanya kepada kamu, Bunda Maria itu ciptaan kah bukan? Lebih tua bayi daripada Maria. Saya sudah mengatakan dia kekal. Saya tidak tanya kalau dia kekal itu kenapa dia jadi mayat. Ada-ada aja. Sekarang pertanyaan saya. Bilang dia jadi mayat selamanya. Dia di surga sekarang, bro. Jelas. Aduh, saya ini tadinya tisu untuk nangis. Ternyata saya butuh tisu karena air mata saya tertawa terus keluar dia. Bukan, saya itu pikir tadinya kamu, ini cuma stadium 5. Ternyata ini sudah terakhir dia stadiumnya ini. Sikit lagi dia masuk rumah sakit jiwa. Sebenarnya saya menangisi kamu. Sekarang Anda ditertawakan dan akan banyak orang yang mualaf dari Kristen karena Anda mengatakan Maria lebih muda daripada anaknya. Bayi Yesus yang berak di celana, yang pipis di celana ternyata lebih tua dari ibunya. Hei, tidak salah Al-Quran saya mengatakan kalian itu orang tak berakal. Hei, baca Kolose 1 ayat 5. Kolose itu apa? Apa itu Kolose? Apa itu Kolose? Hah? Kolose itu apa? Surat. Surat siapa? Suratnya siapa? Kolose 1 ayat 15, 16, 17. Aduh, parah. Baca dong. Apa itu Kolose? Apa itu Kolose? Apa itu Kolose? Kolose adalah surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Untuk di Kolose. Ada nggak surat Yesus yang seiram, perkataan Yesus yang seirama dengan surat Paulusmu itu? Ada nggak? Bacalah ayat 15, 16, 17. Bacalah. Jadi Anda mengatakan malam ini bayi Yesus
yang berak di celana itu, yang tidak bisa cebok sendiri itu lebih tua dari ibunya. Hanya orang gila yang bisa menjadi penganut agama Kristen. Saya bacakan kamu agar jangan ada dusta di antara Hanya kita. orang gila yang bisa memahami ajaran kau itu. Hanya orang gila yang tidak berakal sehat yang bisa kemudian memahami agama Anda itu. Aliran kepercayaan bayi lebih tua dari ibunya hanya dianut oleh agama warisan penjajah Belanda. Selesai kita. Dia Oke? mengatakan kita Udah, gila, tetapi sudah. kita Anda penyembah memalukan orang Kristen lain. Anda memalukan Kristen lain dengan mengatakan Anda yang kasihan. anak Maria lebih tua dari Maria. Udah. Anda turun dulu, turun. Anda cari pendeta, jilat anusnya. Mudah-mudahan dengan Anda menjilatnya Anda bisa waras sedikit. Turunkan host. Ini akan menghancurkan gereja kalau dia masih di sini. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman Kristen. Sebenarnya saya mengajak saudara tadi ini untuk diskusi baik, memberikan edukasi, memperlihatkan kemudian jati diri wibawa agama Kristen, aliran kepercayaan bernama Kristen ini. Tapi ternyata seperti yang Anda lihat dan Anda saksikan sendiri, dia mengakui bahwa bayi Yesus lebih tua daripada ibu yang melahirkan dirinya. Saya sebenarnya tak mau tertawa, tetapi karena sedih sekali maka mau tidak mau kita harus tertawa. Silakan. Nggak lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Bang Pandi, Akbar. Bang Pandi. Saya bikin kopi dulu, silakan. Bunda. Guru-guru saya silakan.